Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi 'allama al-insan ma lam ya'lam wa alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusallimu ala rasulina al-imamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Wa ba'd. Allahumma arzuqna min ikhlasin niyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, titipan nikmat yang sangat besar diberikan pada kita, nikmat iman, nikmat hidayah, khususnya taufik. Dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil bagian kesempatan yang paling terbaik, yang pangkal dari kebaikan adalah ilmu, yang oleh Nabi SAW jelas dan tegas dalam Sahih Imam Muslim sebutkan bahwa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki khairan, di sini kebaikan tetapi sifatnya nakira yang tidak terbatas, melimpah. Kalau dikata khaira, berbeda ketika al-khair. Kalau al-khair itu baik tapi terbatas. Kalau khaira, kebaikannya melimpah, tidak terhitung. Siapa yang Allah mau berikan kebaikan tak terbatas, khaira, pangkalnya adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan dia dengan ad-din, difaqihkan dia dengan ad-din, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dicintakan hatinya dengan belajar, dan cepat dia paham, cepat dia yakin, dan cepat dia beramal. Itu difaqihkan. Oleh karena itu, kalau mau melihat orang itu baik, lihatlah bagaimana dia menjemput ilmu, bagaimana dia duduk di majelis ilmu. Ketika orang itu masih mau duduk di majelis ilmu dengan adab-adab yang benar dalam majelis ilmu, maka insya Allah akan dia dapat kebaikan di sisi Allah. Demikian juga masjid, kalau mau dapat kebaikan adalah sebagaimana perhatiannya dengan ilmu. Masyarakat kalau mau jadi baik, perhatiannya dengan ilmu, karena Nabi mengatakan man, yang bersifat adalah amma, itu bersifat umum, menunjuk siapa saja, menunjuk orang, rumah tangga, instansi, masyarakat, pemerintah, swasta, laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, semua. Maka berbahagialah kita sekalian kalau masih ada jalur mencari ilmu, dan cepat sambut kebenaran itu. Jangan terlalu lama tidak dieksekusi sebuah kebaikan sekalian. Itu yang sudah saya sampaikan pada
kajian bagaimana Mus'ab bin Umair itu cepat paham, cepat merespon itu keyakinan, dan begitu dia paham segera dia amalkan. Dan begitu dia amalkan tidak lagi ragu-ragu, bergeser, dia segera istiqomah dengan amalannya. Dan kita mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam ini. Lebih 50 negara mendapatkan cahaya keimanan melalui keistiqomahan Mus'ab bin Umair. Keistiqomahannya luar biasa, cepat, dan dia bersabar dalam mempertahankan keyakinan yang dia paham, sehingga siksaan bagi dirinya dengan keyakinan itu menjadi nikmat bagi Mus'ab bin Umair. Kita mau sekarang juga seperti itu, insyaallah. Kita berusaha, insyaallah kita akan masuk di kaidah yang ke-8 di kaidah yang ke-8 di kitab Qawaidul Arba'in, Qawaidul Hamsin, 50 kaidah. Kita akan masuk di kaidah As-Samaniyah yang ke-8. Yang namanya kaidah tentu mengandung aturan-aturan penting, aturan-aturan pokok dalam hidup. Ini kaidahnya, wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa, seseorang itu tidak akan menanggung pendosa orang lain. Kira-kira begitu maknanya. Kita lihat apa di sini. Dan seorang yang berdosa, jadi wala taziru, jadi terjemahannya wala taziru, jadi diterjemahkan, dan tidaklah orang berdosa jadi wazirah. Orang berdosa itu taziru memikul, wizra itu dosanya, ukhra orang lain. Jadi tidaklah orang yang berdosa itu akan memikul dosa orang lain. Jadi kita tidak akan memikul dosanya orang lain. Ini kita pahami betul. Kita tidak akan memikul kesalahannya orang lain di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau itu masalah dosa. Dan ini sebuah kaidah pokok dalam Islam. Kaidah penting kita pegang. Karena ada golongan lain, kaum lain, seperti kaum Nasrani, itu justru bertentangan dengan kaidah ini. Orang-orang Kristen itu meyakini bahwa karena manusia itu lahir sudah bawa dosa, maka harus ada juru selamat untuk membersihkan dosanya. Karena itu ada di agama lain pembersihan dosa. Kalau mau bersihkan dosa, pergi di situ. Dalam agama Islam tidak. Sehingga dalam agama kita ini dipahami betul, kullu maulud, setiap bayi yang lahir itu, setiap yang maulud, yang lahir adalah yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Meskipun ibunya, bapaknya berzina, anak tidak akan memikul dosa bapak dan ibunya. Bersih itu anak. Karena itu anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Masa anak yang lahir dia harus memikul dosa zina bapak dan ibunya. Jadi tolong jangan dihukumi itu anak, misalnya lahir ibunya berzina, bapaknya berzina, lahir anaknya, jangki anak itu yang dihukum. Kau anak berdosa? Oh enggak ada anak berdosa. Yang ada itu bapak berdosa dengan ibu berdosa. Jangan dihukumi anaknya. Anak itu tidak berdosa. Dia lahir dalam keadaan suci. Dan ini keadilan Allah. Di antara berbagai keadilan Allah, ini keadilan Allah sangat bagus sekali, sangat tegak sekali. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Di sini kata dosa diambil dari kata wizra. Wizar. Apa artinya itu? Wizar di sini beban. Ini terjemahan dosa ini kan banyak. Ada ismun, ada al-lahm, ada al-akhta, ada zunub, jambun itu. Bahasa jamaknya itu junub. Di sini bahasa dosa menurut Quran di sini wizra. Apa itu wizra? Beban. Beban. Jadi beban seseorang tidak akan memikul beban orang lain. Dan ini Allah maui bahwa dosa itu wizra. Ketika disebut wizra, maka dosa itu beban hidup. Di dunia lebih-lebih mati kita. Meskipun ini kinayah, kiasan, tapi betul-betul dosa itu nanti betul-betul dipikul di hari kiamat. Banyak sekali dalil, mudah-mudahan ada waktu kita tafsirkan ayat ini dengan tafsirul ayat bil ayat, dengan tafsirul ayat bil hadis. Siapa yang mengambil tanahnya orang sejengkal saja Pak, maka akan dikalungkan tanah itu dan dia akan pikul di hari kiamat. Coba bayangkan itu, ketika satu jengkal akan dipikul, bagaimana kalau 1 hektar? Itu akan dipikul nanti di hari kiamat. Jadi begitu bebannya yang disebut dengan dosa di hari kiamat. Itu Nabi itu banyak sekali ketika ada orang yang mencuri, kata Nabi, jangan sampai ada kambing nanti di atas lehermu. Ya, kalau 2 ekor kambing, 3 ekor kambing dicuri, baru dipikul, disompo. Dibayangkan kalau nanti di hari kiamat pencuri kambing bawa kambing. Dia kalau 50 ekor kambing dicuri, ya. Jadi dosa akan memikul dosa. Jadi itu di akhirat pasti akan dipikul. Nah, di dunia ini Allah inginkan ini bahasa begini, wizra. Setiap dosa itu beban hidup kita. Setiap dosa, berani berbuat dosa, berani menanggung beban. Karena itu pendosa itu Pak jarang bahagia hidupnya. Karena terlalu banyak beban dia harus pikul. Meskipun fisiknya, penampilan fisiknya kaya, tinggi jabatannya,
banyak hartanya, tapi dia beban pikirannya, beban hatinya, beban rasanya beda. Jadi maaf ya, yang bikin merana hidup kita itu karena dosa kita.